Halo, bertemu lagi kita di Notes. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat bahasa. Oke, teman-teman, ini materi perkuliahan ya di semester 1, materi perkuliahan PGSD, semester 1 tentang bahasa Indonesia. Di sini salah satu mata kuliahnya kita akan membahas tentang hakikat bahasa. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, teman-teman, hakikat bahasa di situ dibagi jadi dua, yaitu bahasa sebagai alat interaksi dan bahasa sebagai komunikasi lisan maupun tertulis. Nah, di sini pengertian dari hakikat bahasa sendiri. Oke, bahasa itu adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang telah dipahami. Itu merupakan pengertian dari bahasa. Sekarang, sifat-sifat bahasa. Yang pertama, itu ada bahasa sebagai sebuah sistem. Nah, di sini bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Itu adalah maksud dari bahasa merupakan sebuah sistem. Sifat yang selanjutnya adalah bahasa sebagai lambang. Maknanya, itu bahasa memiliki simbol untuk menyampaikan pesan kepada lawan tutur yang berfungsi untuk menegaskan bahasa yang hendak disampaikan. Itu adalah arti dari bahasa sebagai lambang. Yang ketiga, bahasa itu ujar. Maksudnya, bentuk bahasa itu ujaran. Karena media bahasa yang terpenting itu adalah bunyi. Sifat yang selanjutnya adalah bahasa itu arbitrer, mana suka. Maksudnya, bahasa itu dipilih dari unsur-unsur secara acak tanpa dasar. Sifatnya selain itu adalah bahasa itu bermakna. Berarti, bahasa itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran. Itu berarti bahasa itu bermakna. Lanjut, sifat bahasa itu adalah konvensional. Konvensional ini berarti semua anggota masyarakat, bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Sifat bahasa itu adalah unik. Unik di sini berarti setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Jadi setiap bahasa itu punya ciri khas masing-masing. Makanya disebut bahasa itu adalah unik. Bahasa itu produktif. Sifat produktif di sini berarti unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Makanya ini disebut produktif. Bahasa itu manusiawi. Manusiawi di sini berfungsi selama manusia yang menggunakan dan memanfaatkannya, bukan makhluk lain. Karena manusia yang menggunakan, maka disebut bahasa itu manusiawi. Sifat yang lain itu adalah bahasa komunikatif. Bahasa itu komunikatif. Jadi fungsi utama dari bahasa itu kan berkomunikasi sebagai alat komunikasi, sebagai alat penghubung antar keluarga, masyarakat, maupun bangsa dalam segala kegiatan. Oleh sebab itu, sifat bahasa itu adalah komunikatif. Oke, kita bahas satu persatu dari bahasa tadi. Yang pertama adalah alat interaktif, yang kedua adalah sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulisan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu bahasa sebagai alat interaksi. Interaksi antar manusia sebagian besar dilakukan menggunakan bahasa,
sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial. Cara berkomunikasinya, cara berinteraksinya, yaitu dengan menggunakan bahasa. Nah, di sini manusia harus mengadakan interaksi sosial untuk dapat hidup dengan sesamanya. Karena interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Kita lanjut, bahasa sebagai alat komunikasi lisan dan tertulis. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan komunikasi lisan itu adalah komunikasi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Jadi saat kita berucap itu dinamakan dengan komunikasi lisan. Nah, di sini dapat berupa bunyi, simbolnya berupa simbol bunyi. Karena simbol bunyi di sini, maka merupakan ciri khas dari komunikasi lisan. Nah, kalau alat komunikasi tulisan, yang dimaksud dengan tulisan, itu adalah simbol atau huruf yang dirangkai. Nah, huruf yang dirangkai, simbol yang dirangkai ini, menjadi sebuah makna, yang bermakna, yang dapat dituliskan. Maka ini disebut dengan alat komunikasi tulisan. Teman-teman, bahasa lisan itu lebih ekspresif. Jadi perbedaan dari lisan sama tulisan itu pada lisannya itu lebih ekspresif. Lebih ekspresif bisa dilihat ekspresinya seperti apa. Entah itu mimiknya, entah itu intonasinya, atau gerakan tubuh itu bercampur jadi satu. Jadi kalau lisan itu lebih variatif, lebih ekspresif. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini, yaitu tentang hakikat bahasa. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan notes berikutnya. Bye!